Halo kandidaters, selamat datang kembali di University Story bersama aku, Gilang Setiawan. Aku merupakan seorang content creator dan juga merupakan the most outstanding student UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2021 dan sekaligus sebagai inspirational graduate tahun 2023. Hari ini aku bakalan bercerita tentang beberapa experience aku selama kuliah, terutama tentang pengalaman menjadi awardee fully funded di 6 program beasiswa International Youth Summit. Kalau bercerita tentang pengalaman di dunia perkuliahan, merupakan pengalaman yang cukup struggling pada masanya, karena aku juga merasakan langsung up and down-nya menjadi seorang mahasiswa dengan berbagai dinamikanya yang sangat kompleks. Jadi, aku merupakan mahasiswa di salah satu kampus PTKIN, bukan PTN, yang notabene ini di bawah naungan lembaga yang berbeda. Hal pertama yang ingin aku highlight dan ceritakan ke teman-teman adalah kalau kita jangan pernah menormalisasikan bahwa kuliah dimanapun itu sama saja. Karena ini adalah sebuah kebohongan yang dinormalisasikan menurut aku. Saat teman-teman berkuliah, aku yakin akan merasakan langsung kalau kampus tempat kita kuliah itu sangat berpengaruh untuk kita bisa tumbuh dan berkembang. Tapi bukan berarti aku menyebarkan insight kepada teman-teman tentang ketidakbersyukuran aku ya pada proses yang telah aku jalani selama ini. Karena di satu sisi aku juga pengen sharing kepada teman-teman kalau tempat kuliah yang selama 3 tahun 7 bulan menjadi tempat aku belajar, berjejaring dan melakukan banyak hal, ternyata itu menjadi tempat pendidikan dan juga penggodokan untuk aku tumbuh dan berkembang. Aku sadar banyak privilege yang tidak bisa aku dapatkan selama kuliah di kampusku saat itu. Semisal kompetisi PKM, Pilmapres, ISMA, magang di kampus Perdeka yang di masaku tuh belum ada untuk kegiatan serupa di kampus PTKIN. Karenanya, aku memacu diriku sendiri untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama di luar kampus. Semisal aku banyak mengikuti kompetisi yang bisa diikuti oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang kampus, dari mulai jenjang nasional hingga internasional. Hingga salah satu kegiatan yang cukup memorable menurut aku selama kuliah adalah aku mencari kesempatan untuk bisa mendapatkan peluang exchange ke luar negeri lewat program International Youth Summit. Yang pada saat itu aku berhasil menjadi awardee di 6 program sekaligus dan berkunjung ke 6 negara, yaitu Turki, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Singapura, dan juga Malaysia. Jadi awal mulanya aku tahu program International Youth Summit ini adalah melalui kakak tingkatku selama kuliah yang kebetulan sebelumnya merupakan awardee fully funded juga. Aku cari tahu langsung tentang beberapa program internasional saat itu karena aku merasa ini bisa menjadi peluang emas bagiku untuk bisa mendapatkan kesempatan exchange sebagai mahasiswa UIN gitu. Tepatnya di awal tahun 2022, aku mulai eksplorasi program-program sejenis ini. Karena saat itu banyak sekali program-program dari pemerintah maupun NGO yang menyelenggarakan program serupa. Pertama kalinya aku mencoba seleksi untuk program Youth Summit saat itu adalah ke negara Jepang, tepatnya di awal tahun 2022, dan aku langsung gagal kala itu. Aku merasa banyak banget hal yang perlu aku evaluasi kala itu, mulai dari persiapan seleksi penilaian diri, seleksi essay, hingga seleksi interview. Hingga aku terus memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya, dan finally, ini pendaftaran yang ke-11, aku berhasil lolos menjadi awardee fully funded pertama kali yaitu ke negara Singapura. Hingga menyusul di bulan-bulan berikutnya, aku terus mencoba kesempatan lain, dan berhasil lolos fully funded lagi di 5 program serupa. Proses seleksi, terus juga persiapan keberangkatan, pelaksanaan hingga kepulangan ini menjadi pengalaman yang sangat insightful bagi aku karena sebuah pencapaian di tahun itu. Aku juga sedikit throwback tentang beberapa hal yang aku sadari berpengaruh untuk bisa mendapatkan 6 kali program fully funded kala itu. Jadi tahun sebelumnya, tepatnya di awal tahun 2021 hingga akhir tahun, aku banyak mengikuti kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Serta pengalaman lain seperti organisasi, volunteering, proyek sosial, yang pada akhirnya banyak aku highlight sebagai kekuatan dan juga potensi diri selama proses seleksi program fully funded ini. Ini juga tips dari aku untuk teman-teman yang juga pengen memulai semuanya, coba perbanyak pengalaman-pengalaman yang memiliki nilai lebih, karena ini bisa menjadi background dan juga kekuatan teman-teman ketika proses seleksi program International Youth Summit. Karena aku merasakan dari teman-teman bahwa pencapaian yang sebelumnya kita dapatkan itu bisa menjadi batu loncatan untuk selanjutnya kita juga bisa mendapatkan pencapaian lain dalam bentuk penghargaan atau apresiasi. Salah satunya adalah beasiswa ataupun apresiasi lainnya. Nah, di tahun 2021, 2022 hingga ketika aku lulus 2023, 3 tahun berturut-turut aku juga merasakan langsung bahwa tempat aku kuliah yang tidak aku sebutkan UIN, tempat aku belajar,
tumbuh dan berkembang, ini memberikan apresiasi atas pencapaian yang pernah aku dapatkan. Di tahun itu, aku mendapatkan apresiasi sebagai the most outstanding student yang tentunya aku juga menyadari bahwa benar banget salah satu quote dari Najwa Shihab yang pernah bilang kayak gini, bahwa diri yang tidak pernah dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Pada intinya, aku juga sadar bahwa segala sesuatu selalu ada yang harus dibayar untuk sebuah pencapaian. Jadi buat teman-teman juga yang jangan takut untuk mencapai ketercapaian tertentu, karena selalu ada nilai yang akan mengikuti untuk teman-teman gitu, yaitu dalam bentuk apresiasi. Aku selalu bangga pada diriku sendiri dan selalu mengapresiasi setiap pencapaian kecil yang bisa aku raih dalam proses aku tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Aku juga nggak mau menjadi pribadi yang over fraud, tapi selalu berusaha menekankan pada diri sendiri untuk selalu bersyukur dan juga berdampak. Karena aku sadar bahwa ujung tombak dari apa yang kita lakukan saat ini adalah kembali untuk berdampak dan juga bermanfaat. Aku punya prinsip, gamenya sama tapi levelnya berbeda. Kalau di tahun-tahun sebelumnya aku sebagai peserta ataupun awardee misalnya, maka di tahun berikutnya aku harus bisa menjadi mentor dan juga sharing banyak hal dengan orang-orang yang juga ingin mendapatkan kesempatan yang sama. Aku selalu merasa senang di saat aku bisa berbagi hal yang sifatnya besar atau kecil tentang sebuah nilai ke teman-temanku untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama, karena di saat itu aku merasakan langsung arti dari sebuah kalimat ini, bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Saat kita membantu satu atau dua orang di luar sana, mungkin akan tumbuh banyak lagi kebaikan di luar sana yang tanpa kita sadari kebaikannya semakin besar dan juga semakin banyak dan tidak ada yang sia-sia gitu. Salah satu pengalaman menarik selama mengikuti program International Youth Summit di 6 negara adalah aku bisa merasakan langsung exposure global di setiap negaranya, di mana punya nilai yang unik, mulai dari budaya, cara pandang masyarakat, dan hal lainnya. Tentunya sebagai mahasiswa pendidikan, aku tertarik dengan cara pandang masyarakat dan juga sumber daya manusianya di setiap negara, karena aku sadar bahwa sistem pendidikan yang diterapkan di negara itu pasti berpengaruh untuk pembentukan masyarakat yang cerdas. Salah satunya seperti di negara Turki, itu diterapkan sistem Bologna Process yang merupakan salah satu sistem pendidikan terbaik yang juga diterapkan di Uni Eropa. Aku mendapatkan banyak sekali insight di negara ini yang aku bawa ketika pulang ke Indonesia, khususnya sebagai bahan pembuatan skripsiku kala itu. Dan memang ini jadi bagian penting yang aku rasakan juga sampai sekarang, bahwa penting bagi kita sebagai generasi muda untuk membuka exposure global sebanyak-banyaknya gitu. Apalagi dengan passion dan juga ketertarikan kita, ini bisa menjadi nilai yang bisa kita highlight bahkan berdampak lebih banyak ke depannya. Untuk teman-teman semuanya yang juga saat ini sedang berjuang untuk bisa mendapatkan kesempatan yang pernah aku dapatkan sebagai awardee program International Youth Summit ataupun beasiswa lainnya, aku berharap lewat video ini bisa membuka kacamata teman-teman tentang berbagai keterbatasan yang mungkin saat ini satu sama lain di antara kita berbeda. Tapi kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama jika kita mau keluar dari zona nyaman dan tidak banyak menyalahkan keadaan untuk bisa melampauinya. Karena kita bisa mendapatkan kesempatan beasiswa itu bukan hanya sekedar pendanaan pendidikan aja teman-teman, tapi juga tentang kesempatan benefit yang lebih besar yang akan membuka kacamata kita untuk bisa berdampak dan juga bermanfaat. Karena pada akhirnya, kemanapun kita mencari peluang, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan juga bermanfaat kepada lingkungan yang ada di sekitar kita.